Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, Pak Dr. Samsudin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas kuliah UAS yang berjudul Manajemen Mutu Pembelajaran di Madrasah. Manajemen mutu pembelajaran di madrasah tentunya adalah sebuah proses untuk mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan peserta didik dengan mengikut sertakan berbagai faktor di dalamnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses pembelajaran, sehingga manajemen pembelajaran merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan dari kegiatan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang mutu di sebuah lembaga pendidikan. Mutu dari SDM atau guru-guru yang baik maka akan melahirkan pula lulusan-lulusan atau murid-murid yang berkualitas dan sebaliknya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu ada 3 bagian untuk mencapai manajemen mutu pembelajaran di madrasah. Yang pertama adalah proses manajemen pembelajaran. Bagaimana proses manajemen pembelajaran tersebut? Tentunya di dalam proses manajemen pembelajaran madrasah, setiap kegiatan dalam organisasi formal tentu memerlukan aktivitas manajemen, baik dari penataan, penyusunan, dan pengembangan serta pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di suatu sekolah. Oleh karenanya, di dalam kaitan dengan manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketika sudah direncanakan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi apa saja titik lemah dan kurang dari sebuah kegiatan. Dan guru menjadi pelaksana dari manajemen pembelajaran ini. Yang kedua adalah standar mutu pendidikan. Manajemen mutu mempunyai kaitan dengan semua aktivitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk dan jasa sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam organisasi dan sesuai dengan harapan-harapan konsumen atau pengguna. Aktivitas ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mutu yang bagus atau jaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan untuk memeriksa bahwa standar mutu sudah dicapai dan terus-menerus dilakukan. Di Indonesia terdapat Badan Standar Nasional yang meliputi A. Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah peran manajemen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Permasalahan dari lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal adalah mengenai mutu atau kualitas hasil pendidikan dalam kurung output. Mutu telah menjadi keharusan yang tidak terbantahkan. Mutu merupakan indikator penting efektivitas suatu lembaga pendidikan. Setelah menentukan standar mutu pendidikan yang optimal, maka tugas selanjutnya adalah berupaya meningkatkan mutu pendidikan ini dapat ditempuh dari berbagai aspek. Misalnya, memperbaiki sarana dan prasarana, memilih pemimpin yang tepat, mengatur pengelolaan yang baik, mengatur sistem dan kebijakan yang tepat, ataupun mengelola pembelajaran dengan baik.
Untuk menentukan pembelajaran yang mampu menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan standar mutu pendidikan yang sudah ditentukan, maka diperlukan adanya manajemen yang baik dan tertata. Ketika tidak tertata, maka semuanya akan susah seperti itu. Nah, siapa yang menata di sini tentunya adalah leader dari sebuah lembaga pendidikan atau headmaster, kepala sekolah. Kepala sekolah yang akan berkoordinasi dengan bawahan-bawahannya, guru-guru, tenaga pendidikan, semua warga sekolah untuk mencapai sebuah mutu di sebuah madrasah tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk mencapainya, yaitu penentuan kurikulum yang tepat sesuai dengan kondisi madrasah dan mengacu pada kurikulum Departemen Agama. Yang kedua, mengadakan literasi keagamaan. Yang ketiga, mengatur jadwal pembelajaran. Kemudian, pengelolaan fasilitas madrasah. Fasilitasnya juga harus diperbaiki. Mengadakan diskusi dan koordinasi bersama stakeholder terkait. Nah, ketika beberapa hal-hal di atas sudah dijalankan, maka akan menciptakan lulusan atau output pendidikan yang bermutu. Kesimpulan, hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, lembaga pendidikan harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang tepat dan diharapkan dapat menentukan standar pendidikan nasional. Kepala dan para pengurus lembaga pendidikan hendaknya melakukan komunikasi dan kerjasama yang harmonis dalam menentukan kebijakan dan mengatasi segala permasalahan dalam menyusun program pembelajaran yang profesional. 3. Para pendidik diharapkan memiliki kesungguhan dalam menyampaikan ilmu atau dalam mengajar dan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menggunakan pendekatan metode maupun teknik pengajaran yang tepat demi tercapainya mutu pembelajaran atau kualitas yang baik. Mungkin ini saja Pak dosen, Pak Dr. Samsudin. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.